kemarin. Selamat pagi semuanya. Coba saya cek dulu presensinya ya. Teh Atina mohon dibantu saja presensi masing-masing ya. Kita melanjutkan modul terakhir, modul 15. Nanti supaya punya waktu 1 minggu untuk mengulang semuanya ya. Sebelum ujian akhir semester. Oke. Baik, saya akan share screen dulu. Baiklah, kita akan melanjutkan dulu. Kita cek dulu dari sini ya, dari PowerPoint-nya. Nah, ini yang sudah kita lakukan kemarin. Ya, menggunakan spatial domain watermarking. Nah, sekarang kita akan mencoba memasukkan yang density coefficient ordering. Jadi ini adalah frekuensi domain. Baik. Saya sapa dulu Ara sama Wildan. Monitor. Sudah hadir? Halo Pak, monitor Pak. Semangat pagi Pak. Oke, selamat pagi. Pagi Pak. Ya, senang sekali ya, selalu bersemangat nih ketua kelas kita. Semoga yang lain juga lebih bersemangat lagi. Mari tentunya Pak. Dengan watermarking melalui density coefficient ordering. Ya, ini untuk citra dan video. Ingat video itu tentu saja selalu ada JPEG-nya ya. Khususnya yang iframe ya. Oh sorry, yang P-frame ya. Yang P-frame itu IPB sebetulnya ya, yang iframe selalu ada JPEG apa adanya. Kemudian yang P itu JPEG untuk error image-nya ya. Yang B juga demikian. Nah, kita mulai dengan density coefficient ordering. JPEG itu ada density-nya, menyisipkan informasi dengan mengurutkan kembali koefisien density. Nah, kemudian untuk setiap 8x8 blok, transformasi density dihitung dan menghasilkan 64 koefisien frekuensi. Ingat ya, kita punya makro blok 8x8 dan kita memiliki 64 koefisien frekuensi. Pengubahan ini tidak boleh memberikan perubahan persepsi gambar secara besar-besaran ketika gambar dikodekan, ditambahkan watermarkingnya. Penyisipan informasi bekerja dengan mengubah koefisien DCT-nya ya. Nah, di sini nih. Jadi, ketika kita melakukan DCT pada saat JPEG encoding, kita tahu ada penyusunan seperti ini ya. 8x8. Jadi ini nomor 1 biasanya zigzag ordering, nomor 2, nomor 3, kemudian nih 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, kemudian ke bawah ya, ke sini. Nah, seperti itu. Nah, ternyata dengan melakukan ordering dari angka-angka yang ada di sini, itu dampak dari gambar yang diubah-ubah posisinya itu hampir tidak terlihat perbedaannya. Itu intinya. Sementara kita dapat menyisipkan dengan ordering. Nih, di sini lihat. Di sini ada HMH, high, mid, high. Mid, high, high, low, low, low. Ini sebetulnya terkait dengan angka yang ada di sini. Angkanya besarnya berapa yang termasuk high, mid, sama low itu. Nah,
Jadi kalau untuk pattern 1 itu ini ya, lihat yang di sini, yang pertama adalah yang merah. Nih. Kemudian yang ini ya, yang paling low nih ya. Yang paling akhir adalah yang biru. Kemudian yang merah. Nah, saya lihat dulu ke aslinya deh. Takut ini ada salah gambar ya. Saya cek dulu. Nah, ini dia. Ini diambil dari sini. Ini supaya tidak pusing ya. Jadi baris yang ini, FM ini adalah ada yang di sini. Kemudian yang ini ada yang di tengah kolom ini. Kemudian baris yang paling atas ada di sini. Nah, ada pattern angka di sini ya. Watermarking based on updating the relationship between three middle frequency density coefficient. Ini middle frequency disebutnya yang 9 ini ya. Nah, mari kita baca bersama-sama. Rada panjang nih ya. Jadi pada prinsipnya adalah Koch and Zhao ini Oke. Saya akan minta bantuan dulu membaca. Coba ya sekarang. Partisipannya sudah ada 18. Saya ingin mendapatkan dibantu sama Paul. Halo Paul, monitor Paul. Nomor NIM 44. Halo Pak, monitor Pak. Baik. Paul tolong dibacakan Koch and Zhao ini. Ini pengusul idenya, keren banget ya. Karena yang paling banyak dipakai untuk watermarking adalah yang ini. Silakan. Oh ya, baik Pak. Jadi Koch and Zhao proposed one of the first method to embed information by reordering density coefficients. Reordering nih ya. Baik. Lanjut. For each 888 block, density transform is calculated resulting in 64 frequency coefficients. Nah, ya udah biasa itu proses JPEG yang biasa DCT ya. Ya Pak. Oke. The embedding process works by altering these density coefficients if needed so as to reflect the embedding of a 0 or 1. Oke, mengubah posisi dari koefisien ini, tapi yang diubah cuma 9 aja yang dilihat, ya tidak 64. Yang ditandai itu tuh yang abu-abu. Yang ini ya. Oke. Silahkan dilanjut. However, the alteration should not cause any large perceptual change when the change density coefficient get decoded to recreate the image in the spatial domain. Oke, itu sifatnya dari watermarking, memang jangan sampai mengubah, dan ternyata dengan mengubah-ubah yang 9 posisi ini tidak banyak berdampak itu dari sisi persepsi image-nya. Lanjutkan. Okay, the next logical question are then which coefficient to alter and how much alteration is acceptable. Oke, lanjut. Okay, to that end, HVS2 studies have shown that the midband frequency range FM shown in figure 13.5 is where the human eye is more tolerant to change. Nah, jadi hasil studinya ternyata yang 9 inilah yang kalau diubah-ubah tidak banyak mengubah persepsi gambarnya. Gitu ya, lanjut. This is so because most natural images have a greater variance in frequency coefficient range in. Nah, in this band. In this band. Terus. Okay. The Koch embedding process work by studying the distribution of three coefficients in the mid frequency range. Lanjut. Okay. These three coefficients can be chosen
pseudo-randomly. Once chosen, the distribution of coefficient can follow any one of the 9 ordered patterns as illustrated, where H, M, and L stand for high, middle, low numeric values of the coefficient. Oke, itu nanti dibagi lah kasarnya. Mungkin ya di atas 100 dianggap high gitu. Atau di atas 150 high, 150 sampai 75 middle, di bawah 75 low. Kan angkanya atau nanti punya standar tersendiri. Anggaplah ada satu batasan tertentu yang membuat dia itu masuk ke kategori 3 level ini. Si angkanya high, middle, sama low. Gitu ya. Baik, Pak. Lanjut. In other words, one coefficient is going to be highest among the three. One of them will lie in the middle and one of them will be the lowest. Ya, mulai harus diartikan. One coefficient is going to be highest among the three. One of them will lie in the middle. One of them will be the lowest. Apa maksudnya? Berarti ada salah satu yang ini ya Pak, yang paling tinggi. Contohnya gimana? Kalau kita milih 3 angka, ya kalau milih 3 angka, ya. koefisien, misalnya koefisien H gitu, berarti H-nya itu paling tinggi gitu Pak. Yang aku tangkap gitu sih. One coefficient is going to be highest among the three. One of them will lie in the middle. One of them will be the lowest. Lanjut dulu, kalau belum begitu paham, lanjut coba. Okay. The possible distribution of these high, medium, and low values is shown in the table of figure 13.5. Itu yang tadi ya. Nah, apa yang membedakan pattern 1, 0, dan kalau invalid? Apa dilihat dari patternnya tuh? Dilihat dari sini, iya. Dilihat dari sini, ini pattern untuk menyisipkan 1, ini untuk menyisipkan 0, dan kalau invalid nggak menyisipkan apa-apa, di skip dia. Apa? Yang di ini Pak, kalau nggak salah yang kayaknya yang di kolom 3 itu yang kayak kalau LLL itu pattern for 1, kalau HHH itu 0. Oke. Udah jelas kalau yang itu ya? Iya. Kolom 2. Yang MHH, LML, LHM ini ya Pak? Ya, kolom 2 nih. Sorry. Nih, kolom 2 coba apa yang membedakannya antara 1 dengan 0. Letak M-nya Pak. Letak M-nya selalu? Kalau yang 1 kan dia di baris pertama, kalau yang 0 dia kedua, yang invalid dia yang ketiga. Oke. Mari kita terus dulu ya. Kalau yang ini jelas ya ekstrim, yang 1 itu ekstrim low. Ini yang 0 ekstrim high. Oke, kolom ketiga. Kolom ketiga itu, sebentar Pak, aku lagi nyari. Ya, tenang aja. Itu kali pakainya hanya gitu. Kalau misalnya yang di pertama pattern for 1 itu kan hanya ada 2, kalau yang 0 itu tidak ada H. Sedangkan kalau invalid dia memiliki 1 H. Oke, kalau yang ini low-nya ada 2. Iya. Nah, mari kita lihat dan kita baca lagi ya. Hapus dulu.
Oke, dibaca saja dulu. Kadang-kadang dibaca sekaligus, jangankan kalian yang baru, saya saja yang udah paham bertahun-tahun suka lupa lagi gitu ya, karena setahun baru ketemu lagi. Silakan dibaca lagi, dilanjutkan. Oke ya. Three of these patterns, ya lanjut. Three of these patterns, HML, MHL, HHL, are reserved to show an embedding of bit 1, where the only requirement is that the third coefficient be the lowest of all three. Nah, itu. Lihat. Ininya. L. Low, low, low. Saya kasih tandanya gini aja deh biar terlalu. Oke, kemudian lanjut. Oke, three of the patterns MLH, RLH are reserved to show an embedding of bit 0, where the third coefficient is the highest of all three. Oke. Kemudian lanjut. Next, the patterns have the third coefficient is in between or equal to the first two signifies invalid patterns. The other patterns have the third coefficient is in between or equal to the first two. Maksudnya apa? Nih, yang invalid. Kita hapus biar nggak pusing. Pattern 1 itu kalau susunan bitnya adalah low, low, low. Ya kan? Iya, ya Pak. Nih. Kalau yang ini high, high, high. Selalu gitu. Kalau yang 2 bit di awalnya enggak peduli dia. Mau HM, MH, HH. Nah, kalau yang invalid itu adalah kalau third pattern-nya adalah MMM ini kan? Iya, ya Pak. Oke, mari kita baca lagi. Okay. This indicate no embedding. Then given a choice of three coefficient that are pseudo then randomly pick, a bit can be embed as follows. Oke, ini mengembed 1. Okay, to embed, check to see if the pattern falls in one of the HML, MHL, HML categories. If Okay. It already does follow the pattern, a one can be considered embedded. Baik. Oh, Ternyata ada L-nya lah belakangnya dari 3 itu. Udah mengikuti pattern, maka sudah dianggap embedded 1 ya. If does not katanya. If it does not, the values should be altered within a specified minimum perceptual threshold distance to one of the previous pattern to signify that the bit 1 being embedded. Gimana maksudnya? Bentar, Pak, saya masih ada bingung. Oke, yang to embed 0 dulu. Nggak apa-apa, kita skip dulu to embed 0. Nanti kita manggil teman yang lain. Biar semuanya mikir. Oke, to embed 0. To embed a 0, check to see if the pattern falls in one of the MLH, LMH, LLH categories. If it already does follow the pattern, a 0 can be considered embedded. If it does not, the values should be altered within a specified minimum perceptual threshold distance to one of the previous pattern to signify the bit 0 being embedded. If it cannot be altered within the threshold, the pattern can be altered to show that it is invalid. The bit 0 in this case is embedded
in the next DCT block. Ya, kalau ternyata invalid itu yang berikutnya ya. Oke, lanjut dulu. Okay. The order of blocks which are tested for embedding the watermark, and also the triplet sequence of coefficient which are used in the decision making can be chosen in a pseudo-random manner generated by a user-specified key, which make the process more secure. The detection process works by traversing the same blocks and the same triplet sequence in each block, checking to see if that sequence show an embedded of 1, an embedding of 0, or an invalid pattern, in which case the next block in the pseudo-random sequence is analyzed. Nah, kita di sini tuh banyak pseudo random ya. Saya nanti akan cerita dulu pseudo random itu cerita lebih panjang lah gitu ya. Memang kalau kita tahu pseudo random itu kan bisa mengeluarkan angka secara random ya. Biasanya kalau pseudo randomnya hanya katakanlah kalau kita menggunakan yang 32 bit, maka pseudo randomnya angkanya dari 0 sampai 4 miliar itu kan. Nah, jadi bisa di-generate itu seolah-olah random, angka 0 sampai 4 miliar. Tapi sebenarnya itu yang ada polanya. Jadi kalau sudah muncul satu angka, maka angka berikutnya itu selalu begitu, berulang gitu ya. Dia muter siklusnya 4 miliar. Jadi berulang lagi. Jadi kayak random padahal sebetulnya berpola dia itu. Oke, kemudian dilanjut lagi. Dilanjut dulu. The overall algorithm. The overall algorithm to embed a watermark bit can be described as shown in figure 13.6. In the figure, the bits to be embedded are B0, B1 until Bn, and B is the set of 8 times n DCT coefficient block in which bits are embedded. We start by initializing B to an empty set. Berhenti dulu ya. Kita lihat gambar 13.6. Nah, ini sesuai dengan keahlian kalian lah. Pseudocode bentuknya. To write a bit BI. Di sini to read ya. Pseudocode to embed a watermark bit BI and to extract. Kalau yang bawah ya. The watermark bit B sub I. Using DCT coefficients. The bit B sub 0, B sub 1, B sub 2 till B sub n are embedded in 8 by 8 blocks specified by B. Nah, kayak gini katanya. Mari kita lanjut dulu. Oke. Nanti kita minta yang jagoan programming, pilih nanti sama Paul siapa. Waduh. Kalau nggak milih berarti sendiri yang jago. Illustrate an example of watermarking using the technique with a heavily amplified difference between the original image and the watermark reflection shown to the left. In general, methods such as this one, which operate on DCT domains, have proved to be robust. They are also proving to be methods of choice because of the large use of DCT in JPEG and MPEG encoding prevalent in industry now. Nah, jadi algoritma ini memang dulu nyarinya juga bertahun-tahun ya, belasan tahun. Kita sekarang mencoba belasan menit untuk memahaminya, karena inilah yang paling banyak digunakan. Oke, ini hasilnya nih. Using adapting DCT coefficient. Nah, ini hasilnya ya. Original image, kemudian heavy watermark image using adapting relationship between DCT coefficient. Ini hasilnya nih. Jadi yang ini yang ada watermarknya. Ketika dikurangi nih, perbedaan antara keduanya hampir nggak ada nih, random aja. Padahal yang ini sudah ada watermarknya. Ya, oke, mari. Paul, kalau perlu bantuan panggil seseorang, Paul, yang paling jago programming, yang paling jagoan, paling pinter lah. Untuk memahami, untuk menyimpan bit BI ini. Silahkan. Siapa? Waduh, Pak, saya kurang tahu sih, Pak. Teman Anda yang paling menurut Anda, ini si Anu nih bisa bantu saya. Silahkan.
Kalau nggak tahu dan nggak mau ada dibantu, ya udah di jalan sendiri, lanjut. Kalau begitu, mau ada bantuan apa enggak? Coba jalan sendiri ya, Pak. Oh, oke, mantap. Lanjut. Select a Oke. block. Okay, to write a bit BI, the first is select a block using a pseudo random sequence generator. Oke, katakanlah ini gambar si anak tadi ya. Ini kan makrobloknya banyak ya. Anggap saja ada 1000 makroblok nih. Anggap ya. Iya, Pak. Dan untuk mengambil makroblok mana yang akan dikodekan itu dirahasiakan pakai pseudo random supaya nggak mudah ditebak. Tidak langsung satu makroblok 2, makroblok 3 semuanya di-embed, enggak. Ada yang di-skip gitu. Makroblok 1, kemudian 5, kemudian 12. Nah, kayak gitu. Jadi orang mau menebak disimpan di makroblok yang mana nggak tahu. Supaya secure, gitu ya. Oke, Pak. Oke, kemudian 2. Oke, second, if the block already exists in B, go to 1, else add the block to B. Nah, apa maksudnya exist in B? Kalau bloknya itu sudah sama di B gitu, Pak. Cuman B-nya itu yang mana ya? Itu yang tadi, B itu apakah dia golongannya 1 atau golongannya 0. Kan kita mau anggap saja sekarang kasusnya mau memasukkan bit 1, BI-nya sama dengan 1 untuk yang pertama ini. I sama dengan 0, yang pertama langkah ternyata bitnya itu bit 1. Berarti exist in B itu artinya dia tergolong ke yang LLL tadi itu. Paul? Iya, iya. Nah, ini. Ya, ngerti, Pak. Ya. Berarti dia sama gitu ya, Pak ya? Ya. Cek dia 1 enggak kategorinya yang 9 bit itu polanya kayak gitu. Oke, lalu yang ketiga, try to embed BI in B by altering a pseudo randomly chosen repeat sequence of DCT coefficient. If the embedding cannot be done, change the pattern to an invalid pattern and go to 1. Oke, diulang lagi. Oke. Try to embed BI in B by altering a pseudo randomly chosen triplet sequence of DCT coefficients. If the embedding cannot be done, change the pattern to an invalid pattern and go to 1. Ya, kalau ternyata masuk dia ke bit 1, maka udah selesai, go to kembali lagi berarti kan ke 1 ya. Iya, Pak. Untuk melanjutkan untuk blok berikutnya. Iya. Nah, kalau tidak ada ternyata Change the pattern ini. add the block to B. Try to embed bit 1 tadi ke B. By altering a pseudo randomly chosen triplet. Ayo. Kalau perlu bantuan, saya pilihkan kalau gitu. Ya, boleh, Pak. Tadi Paul itu nomor 44, saya akan milih nomor 45. Siapa? 45 atau 43? Siapa yang nomor 45? 45 tidak hadir, 43 juga tidak hadir. Ya, yang 45, 46, 47 berarti. Pandu, bisa tolong bantu Pandu? Hadir, Pak.
Oke, bisa nggak menceritakan yang gampang, versi gampangnya? Saya masih mencoba berusaha mengerti juga sih, Pak. Jadi saya kurang yakin bisa membantu kalau saat ini. Oke. Kalau mau memasukkan bit bit 1 kita ya, kasusnya sekarang I sama dengan 0 gitu ya, kemudian bitnya itu angka 1. Anggap saja nih I sama dengan 0 yang pertama. Kemudian BI-nya anggap itu memasukkan bit 1 gitu, supaya gampang. Kemudian kita punya 6 bloknya banyak. Sekarang sedang makroblok yang pertama. Nih, karena I sama dengan 0. Inilah si makrobloknya. Dan kita akan melihat yang 9 bit ini. Sorry, yang 9 pixel ini ya. Akan dicek. Nah, jadi sekarang sudah berada sekarang kita sedang memproses makroblok yang pertama ini. Kalau perlu, baca lagi ke atas sini. Di sini tidak disebutkan ya B itu apa ya. Nah, jadi ginilah. Nih lihat nih. We start by initializing B into an empty set katanya. Nih lihat. Kita punya watermark. B0, B1, katakanlah ini 1, kemudian 1. Anggaplah watermarknya itu angka 1 lah semua supaya mudah. 1, 1, 1, 1, semua. B is the set of 8 by 8 density coefficient blocks. Nah, B itu banyak. Tapi kita sedang menuliskan yang pertama dulu ya. We start by initializing B to an empty set. Jadi masih kosong. Nah, sekarang blok yang pertama ini dicek. Apakah sudah ada atau belum di B? Kalau sudah ada, maka select lagi. Else block, add the block to B. Jadi, dicari makroblok yang dia sudah bernilai 1. Kalau sudah bernilai 1, dia udah aman, itu sudah disimpan. Tapi kalau belum, maka masukkan ke B. Nah, kemudian ini altering a pseudo-randomly chosen triplet sequence of density coefficients. Nah, jadi tripletnya itu harus dipaksa untuk supaya susunannya ditukar supaya masuk ke sini nih. Ya, HML, MHL, HHL gitu. Jadi kalau si tripletnya ternyata tidak berakhiran L, ya ditukar-tukar supaya jadi kayak gini. Dan hasil penukaran itu posisinya ya memang menjadi kacau ya, tetapi ya itu risiko dari penyimpanan watermark. Jadi kalau misalkan ya si angkanya itu tadi adalah 200, 100, kemudian 5 gitu. Nah, berarti sudah masuk. Tapi kalau ternyata angkanya itu 5, 10, 200, nah kalau kita ingin menyimpannya, maka dipaksakan ditukarlah ini jadi yang 200 ada di sebelah sini. Sementara yang ininya mau
HM, MH, atau HH ini tidak peduli. Yang penting tidak ada yang low-nya di sini. Low-nya selalu ada di sini. Jadi kita memaksakan kehendak kita supaya si tripletnya selalu begini posisinya. Selalu L yang belakangnya itu. Selalu L, selalu L, selalu L. L, L, L. Gitu ya. Nah, dipaksa oleh kita. Itu kalau yang 0 selalu H, H, H. Seperti itu. Nah, sekarang kalau membaca gimana? Paul, kita baca. Sorry, baca itu yang ini. Yang ini ya, to read a bit ya Pak. Ya. Oke, sebentar. Kita sekarang mau menerima nih gambar rahasia dari Paul yang sudah dijamin karena ada watermark-nya. Yang watermark-nya kebetulan adalah angkanya 111 semua. Saya menerima nih gambarnya nih, gambar si anak kecil ini. Dan Paul sudah menyisipkan. Saya ingin meyakinkan benar nggak nih dari Paul gitu. Maka saya akan melakukan ini kan. Ya Pak. Oke, jadi yang pertama-tama itu select a block using a pseudo random sequence generator. Oke, sekarang kita berada di blok pertama kasarnya ya. Karena I Iya, sama Pak. dengan 0. Ups, kenapa nggak mau? I sama dengan 0. BI sama dengan bit 1, karena kita semuanya 1. Ambil bit pertama, kemudian jika blok sudah ada di B, lagi ke langkah pertama. ya karena sudah langsung terdeteksi nih ada 1 bitnya yang disisipkan. Langsung yang blok berikutnya kan? Betul, Pak. Kalau tidak, masukkan ke B. Iya. Oke, kemudian 3. Ketiga, choose a pseudo random triplet sequence of DCT coefficients. If the pattern corresponds to a 1 or 0, output BI accordingly. If the pattern is an invalid pattern, then ignore the current block and go to 1. Ya, ini untuk mendeteksi sih sebenarnya apakah 1 atau 0 atau invalid gitu. Kalau 1 keluarkan 1, kalau 0 keluarkan 0. Kalau invalid berarti dia loncat. Oh, okay. Karena dia harus nyari semuanya kan untuk memastikan kalau ada yang cannot be done ini nih harus di skip. Ya, kalau ternyata hasil deteksinya ini si bit ini adalah, nah ternyata hasilnya MMM nih, berarti memang harus di skip itu. Itu gampangannya ya. Oke, Pak. Jadi kalau bahasa gampangnya kita lihat, kita diskusi blok pertama aja supaya gampang. Sedangkan blok kedua, ketiganya itu ditentukan oleh angka yang pseudo random. Pseudo random itu bisa kayak gini nih generatornya. Bitnya ya bisa ngaco nih, bisa angkanya. Misalkan yang pertama keluarnya kebetulan saja nih ke 0 yang pertamanya. Kemudian yang 1 langsung 2.500 misalkan atau 250. Yang ini 10, yang ini 3.000. Nah, bisa lari-lari kayak gitu. Sehingga orang untuk mencari watermark susunannya kan jadi susah kalau tidak punya kuncinya. Nah, biasanya pseudo random generator itu seperti belt gini ya, seperti lingkaran. Angkanya itu sudah pasti susunannya itu 250, 10, 3.000, ini 250, 10, 3.000. Nah, kita menggunakan seed itu untuk menentukan kita mau startnya di mana. Gitu. Tapi kalau kita kan start di sini,
maka dapat angkanya 0, 250, 10, 3000. Tapi kalau start di sini kan kita tidak akan menemukan angka tersebut. Jadi dengan mencari angka 0 sampai 2 miliar atau 4 miliar ya, lebih cocoknya ya. Kalau yang 0 sampai 4 miliar itu 32 bit. Nah, kalau kita startingnya nggak tahu, maka kita tidak akan pernah tahu lokasi mana saja dan susunannya apa yang dibuat kita menyimpan kode-kode rahasianya gitu ya. Oke, nah sekarang kita sedang menceritakan di bit yang ini. Waduh, waktunya mau habis ya. Nah, kita menceritakan di bit yang pertama, kalau ternyata dia pattern-nya adalah LLL, maka udah, kita berarti sudah menyisipkan. Di bit yang, di blok yang kedua, ternyata pattern-nya adalah bukan LLL ya, tetapi misalkan pattern-nya adalah MMM, maka ya di skip karena nggak bisa diapa-apain. Kemudian kalau di sini ada H, nah HHH kayak gitu ya. Tapi kita mau menyisipkan angka 0, maka ini terpaksa harus diubah nih. Sedemikian sehingga yang L-nya dimasukkan. Ditukar. Katakanlah yang L-nya di sini atau di sini atau di sini, dipertukarkan posisinya. Sehingga hasilnya jadi L dipaksa. Diubah memang gambarnya. Tapi kan secara persepsi tidak terlihat. Gitu ya. Nanti dilanjutkan lagi. Kita harus menghabiskan dulu yang audio. Yang audio, nih, yang pertama metode kuantisasi. Kuantisasi itu lihat, dinaikkan atau diturunkan dengan 1/n. I per n, sorry. I ini jumlah levelnya ya. Nih, I itu XI interval I. Jadi pada prinsipnya, kalau ingin menyisipkan bit, maka lihat, menyisipkan bit 1, dinaikin sedikit. Kalau kita punya levelnya kayak gini, nih kayak gini misalkan ya, ini yang non-uniform. Nah, kalau menyisipkan 1 berarti maka saya harus menambahkan sedikit si levelnya ini. Kalau ingin menyisipkan 1, maka saya, kalau ternyata jatuhnya di sini, saya dinaikkan sedikit. Jadi di sini sekarang angkanya. Kalau yang di sini, di atas sini. Gitu. Kalau yang di sini. Nah, itu untuk menyisipkan angka 1. Kalau untuk menyisipkan angka 0, maka saya harus menguranginya levelnya jadi di sini. Yang ini di sini, di bawahnya lah sedikit. Ditambah atau dikurangi dengan I per N. Simple ya? Ya, terlalu simple sehingga mudah dideteksi. Oke. Saya tadi itu ada Paul, kemudian ada teman saya satu lagi selain Paul itu tadi siapa ya? Pandu ya? Iya, Pak. Oh, terima kasih ya Paul ya. Sekarang saya mau sama Pandu. Pandu Ya, Pak. bisa dipahami ya ini ya? Metode kuantisasi menyisipkan itu dengan mengubah levelnya naik sedikit atau turun sedikit. Mengerti, Pak. Tapi Dipahami ya? saya tadi ingin bertanya yang tadi yang ada DCT blok yang go to one. Go to one itu berarti pindah ke blok selanjutnya begitu, Pak? Atau bagaimana? Ya, betul. Oh, oke. Pindah ke blok selanjutnya sesuai dengan sequence dari pseudo sequence itu yang bisa kemana aja larinya, tapi sudah pasti gitu. Blok selanjutnya. Oke, baik. Baru mengerti. Oke. Kalau kita memasukkannya di blok 0, 1, 2, 3 gitu, terlalu gampang ditebak oleh orang lain kan?
Iya, Pak. Tapi kalau dengan acak lari ke sana kemari, orang jadi nggak bisa nebaknya, susah. Karena kan harus rahasia watermark itu. Oke ya? Baik, Pak. Oke, satu blok menyisipkan 1 bit. Blok berikutnya, bit berikutnya. Oke, sekarang yang ini udah difahami ya. Saya indikasinya adalah dari ini saja, pandu saja. Kemudian yang kedua, two set methods. Nah, ini nggak akan bisa. Nanti minggu depan sajalah. Two set method ini ada sedikit matematikanya. Apalagi yang spread spektrum. Ini mirip dengan memasukkan pseudo random noise kepada gambar. Nih, dia menggunakan nanti korelasi Raggi. Ya, ini gambaran garis besarnya aja dulu. Yang ini adalah two set method itu susah diterangkan dengan bahasa cepatnya. Tapi gampangannya adalah saya mengambil 2 blok dari waktu, kemudian yang satu ditambahkan, yang satu dikurangkan rata-rata energinya atau amplitudenya. Nah, ini makanya agak susah ini. Kalau yang spread spektrum lada mudah ketika sudah memahami yang kita menambahkan noise ke image. Kalau ini menambahkan noise ke sinyal nih. Nih lihat, ini sinyal asli, ini adalah sinyal noise yang -1 + 1 tapi pakai alfa. Kalau yang kemarin pakai K. Nanti di penerima dideteksi dengan korelasi. Kayak gitu ya. Gampangan seperti itu. Nah, kemudian replika method, nih lihat. Seolah-olah kita menambahkan echo-nya. Echo dari sinyal, nih. Original, kemudian ada echo-nya. Ada echo-nya itu bisa di sini, modulated, satu lagi di sini. Yang echo-nya dekat, kita menyisipkan di bit 1. Kalau yang echo-nya jauh, kita menyisipkan 2. Jadi menyimpan echo-nya di mana? Untuk menyisipkan. Itu hebat-hebat orang ya untuk menyimpan informasi rahasia, membuat watermark untuk suara. Nah, kalau enkripsi kita nggak akan bahas karena kalian akan dapat dari mata kuliah lain. Ini ringkasan saja dulu, nanti kita lanjutkan minggu depan. Sekarang harus presensi dulu. Kalian baca-baca dulu deh, ya. Terutama yang agak susah yang ini nih, two set methods. Kalau spread spectrum, kita perlu uji coba nih nanti menggunakan MATLAB atau menggunakan Octave sehingga bisa mendeteksi yang ini nih, lebih gampang. Baik, Teh Atina silahkan di ini dulu ya presensinya nanti karena memang yang watermark ini harus agak lebih dari 1 minggu, ya kita akan lanjutkan minggu depan sekaligus mereview semua bab ya karena akan UAS nanti. Saya akhiri dulu di sini. Presensinya kita lakukan dulu. Terima kasih semuanya ya. Silakan Teh. Ya Pak, baik. Saya share screen. Ini di kelas ganjil ya. Refresh. Di kelas ganjil masih ada yang belum ya? Silahkan tinggal view course aja. Di sini yang belum kelas ganjil tuh ada Givari, Panegak, Abraham, Rifandi, Relia, Ardana, ya itu untuk yang kelas ganjil silahkan. Kalau di kelas genapnya Devin ya belum. Terus ada Galuh, Ahmad Fadil. Ya tinggal bertiga yang belum di kelas genap. Silahkan yang belum presensi. Maaf Teh, izin bertanya. Ya. Saya Abraham. Ini berarti kita view modul yang ke-15 berarti Teh? Masuk ke kelasnya aja. Itu view course cuma masuk ke kelasnya aja. Oke. Coba saya cek ya. Udah masuk ke kelasnya belum? Udah Teh. Coba saya cek dulu. Oke. Mana ya tadi? Udah lewat kali ya.
Terus tadi ya kalau aku udah Udah ya? udah Oh, Teh ini. gitu. Udah. Iya. Kasih banyak Teh. Ya. Yang belum silahkan ya. Baik, waktunya sudah lewat 5 menit. Mungkin kalau yang belum berarti memang tidak hadir. Coba sekali lagi di kedua kelas kita refresh screen dan kita tuntaskan saja Teh. Ya Pak. Oke, ini yang belum masih ini ya, Panegak belum. Ardana. Oh, tinggal 2 orang yang belum. Mungkin nggak kelas. hadir Mungkin karena Pak. ininya juga kan cuma berapa, udah pada keluar nih. Udah pada keluar ya. Nah, ya sudah. Kalau di kelas genap Mau ada kuliah yang lain mungkin ya, atau mau Jumatan kali Pak. ya. Oke, terima kasih semuanya ya. Kita sampai Ya. di sini. Terima kasih Teh. Saya Ya, Pak. tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Terima kasih, Pak. Pak. Salam Salam multimedia. multimedia. Terima Terima kasih, Pak.